Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indraning Tias dengan NIM 2019-051-0181 dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jurnal dari saya yakni mengenai analisis perbaikan hubungan bilateral antara Turki dan Israel di masa pemerintahan Presiden Erdogan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pemaparan yang pertama mengenai latar belakang. Jadi teman-teman, kembalinya posisi Turki sebagai sumber kekuatan Islam karena eksistensi Erdogan ini memang banyak sekali mengubah kebijakan berkaitan dengan kebijakan yang pro terhadap Islam, baik itu kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, salah satu kebijakan yang cukup ramai dan kontroversial adalah mengenai kebijakan perbaikan kembali hubungan bilateral antara Turki dan Israel. Jadi teman-teman, memang pada dasarnya Turki dan Israel ini telah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, sejak 1949 ketika Turki mengakui kedaulatan Israel yang kemudian berkembang ke harmonisasi hubungan seperti hubungan kerjasama dan lain sebagainya. Akan tetapi, Turki dan Israel di tahun 2010 itu sempat mengalami konflik atau permasalahan dikarenakan suatu insiden, yakni kapal Mavi Marmara yang berakibat pada 10 tewasnya aktivis dari Turki. Nah, karena peristiwa tersebut, Israel ini sebenarnya diminta untuk meminta maaf oleh Turki dan mengganti rugi. Akan tetapi Israel ini menolak sehingga menimbulkan kemarahan dari Presiden Erdogan yang berakibat pada pembekuan hubungan. Nah, sangat mengejutkan ketika tiba-tiba di tahun 2016 Presiden Erdogan ini memutuskan untuk memperbaiki kembali hubungan keduanya pasca insiden dan konflik tersebut. Nah, berdasarkan dengan latar belakang di atas, timbul nih pertanyaan, yaitu kenapa sih ada Presiden Erdogan ini memutuskan untuk melakukan perbaikan hubungan bilateral dengan Israel, atau sebenarnya apa sih alasan yang mendasari keputusan tersebut? Nah, masuk kepada kerangka berpikir yang saya gunakan adalah model rasional aktor oleh Graham T. Allison dan juga konsep kepentingan nasional. Adapun makna dari model rasional aktor sendiri yakni pembuatan keputusan yang digambarkan sebagai proses intelektual di mana pilihan yang diambil oleh pemerintah itu memusatkan pada pilihan rasional dan perhitungan untung dan rugi. Sedangkan makna dari konsep kepentingan nasional sendiri yakni merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain, biasanya ini berkaitan erat dengan ekonomi dan juga keamanan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hubungan yang terjalin antara Turki dan Israel ini mengalami dinamika gitu ya teman-teman, dimulai dari hubungan yang terjalin baik sejak pengakuan kedaulatan, kemudian sempat dilanda masalah dan krisis yang cukup besar, tapi tiba-tiba di tahun 2016 ini Presiden Turki Erdogan memutuskan untuk memulihkan kembali hubungan keduanya yang sempat dilanda masalah dengan melakukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan serta melaksanakan berbagai kesepakatan pemulihan hubungan. Nah, pada dasarnya menurut saya Turki ataupun Israel ini memang menyadari bahwa keduanya ini masih saling membutuhkan. Jadi, sebelum tercapainya kesepakatan normalisasi hubungan ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui keduanya. Nah, tahapan tersebut berupa perjanjian dan pengajuan syarat. Nah, Presiden Erdogan ini mengajukan 3 syarat keinginan sebelum adanya normalisasi kepada Israel. Nah, yang pertama ini permintaan maaf Israel kepada korban serangan kapal Mavi Marmara, kemudian yang kedua kompensasi berupa dana karena banyaknya korban yang jatuh akibat insiden tersebut, dan yang ketiga pencabutan blokade Gaza. Memang pada awalnya syarat-syarat ini sempat terjadi penolakan, akan tetapi pada akhirnya setuju dan terjadi kesepakatan normalisasi. Nah, adapun ini terdapat 8 kesepakatan yang terjadi di antaranya yang pertama Turki mengeluarkan undang-undang Israel Defense Force, yang kedua memperbaiki hubungan diplomatik dengan mengirim kembali duta besar ke masing-masing negara, kemudian yang ketiga Israel akan membayar kompensasi berupa dana sekitar 20 juta dolar AS, kemudian yang keempat kompensasi dana dan implementasi dana tersebut, kemudian yang selanjutnya Turki mengalah pada Israel soal tuntutannya kepada untuk menghapus blokade laut di jalur Gaza. Kemudian yang selanjutnya adalah Israel hanya mengizinkan Turki untuk membangun rumah sakit
pembangkit listrik dan juga pabrik desalinasi di Gaza. Yang selanjutnya Israel dan Turki akan menormalkan hubungan bilateral keduanya, dan yang terakhir Israel akan meminta maaf atas pembunuhan 9 warga Turki. Oke, jadi di sini terdapat analisa. Jadi analisa pemulihan hubungan bilateral Turki dan Israel. Jadi di sini terdapat beberapa alasan gitu ya yang memungkinkan kenapa sih ini si Turki tiba-tiba mau untuk memperbaiki hubungan. Nah, di sini kita analisis dari benefit atau keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama, keuntungan di bidang militer. Ini Turki tetap bisa menjadikan Israel sebagai aliansi militer jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Turki dapat menjadi penengah jika sewaktu-waktu negara Arab berkonflik kembali dengan Israel. Yang kedua, keuntungan dalam bidang ekonomi. Turki tetap bisa menjadikan Israel sebagai mitra dagang yang menguntungkan. Jadi keduanya masih bisa saling bekerja sama di bidang ekonomi seperti itu. Dan yang ketiga adalah keuntungan dalam bidang politik. Yang pertama ini Turki bisa tetap melintasi wilayah udara Israel, kemudian Turki tetap bisa menjaga peluang agar dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa. Yang ketiga, tetap dapat bernegosiasi dengan Israel terkait keselamatan rakyat Palestina. Nah, di balik banyaknya benefit yang didapat, ada cost juga nih teman-teman, beberapa costnya diantaranya. Yang pertama, Presiden Erdogan akan dianggap tidak konsisten oleh masyarakat Islam dunia. Kemudian yang kedua, lambat laun Turki akan kehilangan dukungan dari negara-negara Islam ya, karena dianggap kurang membela Palestina. Dan yang ketiga, akan muncul gerakan protes dari masyarakat Turki yang fundamentalis Islam. Nah, tapi seperti yang kita lihat, antara benefit dan cost yang didapat ini lebih banyak benefit ya, jadi cost-nya hanya sedikit, sedangkan benefitnya banyak banget gitu. Nah, sampai ke penghujung materi, kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya perbaikan hubungan bilateral yang dilakukan oleh Turki dan Israel pasca krisis pembekuan hubungan didasari oleh kepentingan Turki. Nah, di mana keduanya ini saling membutuhkan juga. Turki juga merasa bahwa akan banyak sekali keuntungan yang didapat jika melakukan normalisasi hubungan dibanding jika tetap membekukan hubungan keduanya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa misalnya Turki ini mempertimbangkan perbaikan hubungan secara rasional demi mencapai benefit yang maksimal juga. Seperti itu. Nah, teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.